video sebelumnya kita membahas tentang gunung. Kali ini kita membahas yang lagi rame, yang lagi hits, yang lagi viral, yang lagi apa lagi? Yang rame lah. Itu apa pendapat kalian ini? Dari Mas Nando sendiri dulu. Apa tuh? Seperti ini ya. Ketika kita dulunya kita sebenarnya sudah punya komunitas atau belum sih? Sudah Ya. Sudah. Apa nama komunitasnya? Sobat Ambiar Bersepeda. Wow. Sobat Ambiar Bersepeda. Berarti itu bawaan Mas Bro juga ini. Hah? Bawaan Mas Bro kan Sobat Ambiar. Nggak tahu. Kemarin tuh kita taunya apa? Pas waktu mendaki kemarin loh. Kok Sobat Ambiar? Oh, sama. Beneran baru tahu. Ya berarti sama. Baru tahu. Sobat Ambiar apa? Sobat Ambiar Bersepeda. Nanti ada di jersey-nya. Oh iya. Jersey-nya Mas Enan. Oh ada jersey. Ada. Oh iya. Udah bikin jersey. Mantap. Alhamdulillah. Dan kenapa kok Sobat Ambiar? Di Japan Media belum ada jersey nih ya? Oh iya. Itu idenya siapa tuh yang bikin semalam? Kemarin sih ada. Berapa orang jumlah anggotanya? Ada beberapa ya. Dan semuanya dari 10 ya. Dari perangkat desa? Enggak, ada ikut. Itu saya juga ikut. Oh iya. Tapi jarang ikut. Biasanya itu dari rutenya dari mana ke mana? Untuk di seputar kecamatan atau? Ya di seputar kecamatan Takisong lah. Kalau event-event sudah pernah? Event kebetulan saya yang pernah ikut sama masih kemarin ikut nggak? Iya ada beberapa kali lah event kita ikutin. Saya cuma 1 kali ikut. Kalau Mas ini kan naik 2 kali ya? Wah enggak juga. Oh iya mantap. Pertama ikut itu waktu acara Kombes ke berapa? 4 ya? 4 ya. Kombes 4. Jadi pendapatnya ketika apa ya, ini lagi viral, lagi rame-ramenya, apakah memang menjadi penyemangat untuk bersepeda lagi atau memang malah makin ini ketika orang rame malah makin drop atau malu atau gimana? Mas Aseng dulu. Kalau kita sih tujuannya kan memang meramaikan ya. Oh, iya. Sebelumnya. Jadi waktu-waktu kita bikin kan cari-cari temen juga nih mana yang bisa goes bareng gitu kan kalau sore-sore atau pas weekend gitu. Sebenarnya kalau melihat sekarang sebenarnya kita semangat juga karena lebih banyak lagi temennya gitu kan. Soalnya kalau goes itu kalau makin banyak teman makin nggak kerasa goesnya gitu. Kalau sendiri ya terasa banget. Saya mental Mas, kalau sendiri Mas. Oh iya. Malu saya. Mental saya nggak jadi kalau sendirian. Sendirian gitu ya Pak? Berangkat sendirian ke pantai. Ini loh saya goeser sejati gitu loh. Tapi ada beberapa teman yang di grup PD Ya, dia sendirian. teman kita ada yang dia itu touring itu. Ada 20 orang anggotanya? Nggak sampai. Satu Cuma grup tuh ya sekitar berapa? 15-an lah. Tapi cuma ada beberapa yang nggak aktif. Oh iya. Jarang ikut gabung. Cuma terkadang memang masuk anggota, terkadang kalau memang ketemu ada jalan. Ketemu jalan. Berarti goeser sejati itu. Iya. Nggak mau Iya. teman tiba-tiba berangkat aja. Karena mereka itu kan sebelum pandemi ini kan mereka juga goes terus gitu. Oh iya. Karena sekarang kan banyak muncul tuh goeser dadakan. Siap. Terus gini. Soal karena lagi viral, pada akhirnya lari ke ke budget harga sepeda, akhirnya saya dengar itu semakin melonjak katanya. Oh iya parah. Bahkan Parah. iya selisihnya sampai 1 juta, 2 juta. 100-200 lagi. Nah, untuk selisihnya. Oh iya. Untuk pemula seperti saya, misal saya pengen ikut-ikutan goeser, nah itu. Itu yang standar itu gimana? Bahkan kan kemarin ada yang cuman saya lihat sepeda ya butut sih enggak ya, cuman sepeda mini biasa aja, ada ibu-ibu. Ya udah goeser aja pakai helm. Tapi kalau saya sendiri kayaknya kurang pede. Wah, misalnya ikut gabung, misalnya hari Minggu pagi, itu pasti kan ada beberapa komunitas. Tapi kalau saya sendiri itu nggak pede. Kita pakai sepeda biasa, ketika ketemu orang bener-bener goeser, wah, Ya, itu saya pasti sih minder. Nah, ya nggak. Terus gimana itu? Kalau misalnya, kalau menurut saya kan punya sampean ini kan itu standar ya, artinya memang ya menengah Mas lah. menengah lah, Ya, menengah. Sampai menengah juga sih. Yang biar final banyak. Menengah ke bawah. Ke bawah ya. Rakyat lah. Sesuaikan budget. Oh iya siap. Ini
kan ada yang kalau kemarin sih ini juga ya Mas Bro sendiri sempat berkunjung ke sini kan, kemarin sempat cerita-cerita bahwa yang standar memang Goizer lah, tapi beliau punya pemikiran sendiri bikin dari apa itu sepeda yang jadul, dulunya jadul itu dimodifikasi pada akhirnya sesuai budget mereka. Nah itu gimana pendapat, mungkin pemandangan apa ya istilahnya itu, pandangannya dari ke orang-orang yang sampai beli sepeda itu sampai puluhan juta, itu gimana Kang menurut apa ya, pertanyaannya sih agak muntel. Intinya ya paham lah. Soalnya nggak ini. Satu Belum sih, satu memang karena gengsi ya. Satu gengsi. Oh iya. Itu Yang benar. pertama Satu, gengsi. satunya Karena yang lagi, mahal itu gengsi bos. karena memang mereka juga Budgetnya ada juga, ya kan. Nggak ada salahnya sih. Nah, kalau pemula sih ya kita ya sesuaikan budget aja lah. Tapi kalau pemula, kalau di awal-awal mereka oke lah beli yang biasa nih, yang menengah ke bawah tadi. Yang standar. Kemudian setelah berjalannya waktu, apalagi kalau mereka sampai gabung ke komunitas, pernah ikut event, itu pasti nanti Keracunan lah kayak keracunan lah bahasanya. nanti. Jadi Berarti saran Anda untuk saya setidaknya kalau saya pengen Goizer beli standar jangan gabung di komunitas. Ya enggak gitu. Iya. Gini. Pak, agak sedikit nambahin. Kalau kita bicara yang pemula tadi ya Mas ya. Iya. Ini agak melenceng sedikit. Kalau misalnya kita bicara pemula itu kan apa sih? Apalagi kan kalau ini memang apa ya? Lagi rame. Mengikuti memang hits lah, lagi hits. Itu kan memang kadang-kadang kan apa ya? Kalau misalnya sesuatu yang lagi hits itu kan belum tentu kita tuh memang kita tuh ke situ gitu loh. Contohnya kan bisa dikatakan hobi lah. Kalau misalnya memang sepeda itu kan rata-rata kita di sini apalagi di Kecamatan Takisung, wilayah pedesaan, rata-rata masa kecilnya kan sepeda. Iya. Itu kan memang bukan hobi ya, memang dari dulu memang sepedaan, tapi kan memang karena memang ada musim ini jadi agak sepedanya agak lebih yang wah atau gimana gitu. Terus kalau misalnya dari hobi awal memang dia hobinya bersepeda, tuh dia pasti kalau yang namanya hobi kan Mas ya, kita mengeluarkan budget segimanapun ya juga enjoy aja gitu. Iya. Tapi kan kalau misalnya memang cuma ikut tren, ya apa ya, nggak perlu harus ngikutin yang wah ini dia beli sepeda yang speknya seperti ini. Kita lihat kita sepeda tuh maunya dipakainya kemana gitu loh. Misalnya kalau misalnya memang cuma untuk yang, apalagi kita ini cuma ya treknya gitu-gitu aja lah, paling banyakan aspal, terus nanti ada beberapa mungkin masuk jalan-jalan desa mungkin agak berbatu sedikit. Itu yang spek-spek yang menengah biasa aja nggak harus spek yang wah. Apalagi ini Kang ya, karena kondisi atau wilayah kita sendiri itu belum bisa dikatakan kota, ya enggak. Nah ketika kita melihat orang-orang kota, kemarin kayak kita ke ini ziarah ya, kemarin yang video sebelumnya saya sama Kang Nanda ziarah ke Banjarmasin ke Guru Juhdi, kita banyak lihat bahwa memang banyak udah mulai Goizer, udah karena waktu itu baru-barunya new normal, maka banyak yang Goizer, wah ini kayak bener-bener normal, bukan new normal lagi, kayak udah kayak biasa aja gitu. Jadi banyak yang memang Goizer udah berjejer lah. Nah mungkin saya pikir bahwa mereka bersepeda adalah untuk karena kesehatan yang pertama, dan yang kedua mungkin karena polusi udara. Nah beda itu kan karena di kota ya, pemandangan orang kota mungkin wajar seperti itu, karena istilahnya tuh mereka beralasan bahwa saya ini loh orang kota, kenapa saya bersepeda, ya punya dua alasan tersebut, dua alasan yang kuat mereka mengatakan itu gitu loh. Nah beda dengan orang-orang desa seperti kita, ya enggak. Bagaimana kalau Anda saya tanya, kenapa nggak lari aja kalau pengen cari kesehatan, misal kenapa nggak lari aja, itu gimana? Iya, dari siapa dulu? Bingung gue. Saya dulu lah.
Tadi apa tanyanya? Pertanyaannya Kenapa gini. kalau olahraga kenapa nggak lari? Iya, misal kan karena orang kota punya alasan. Misal ditanya nih, kenapa Anda goeser? Misal, lalu mereka jawab, karena kita di kota mengurangi polusi udara dan karena untuk kesehatan. Saya kerja pakai sepeda buat mengurangi dua hal karena dengan alasan dua hal tersebut. Nah, terus itu karena di kota. Nah, berbeda ketika si orang kota tersebut ketika hidup di desa, misal seperti Anda, saya katakan bahwa Takisung ini sendiri masih bisa dikatakan perdesaan. Misal untuk polusi udara, sedangkan polusi udara bagi saya tidak terlalu ini karena memang masih perdesaan, dan yang kedua karena kesehatan. Nah, terus kalau misal karena kesehatan satu, kenapa nggak lari aja itu? Kamu dulu apa dulu? Kalau saya jawabannya simpel, Mas. Ya. Tadi yang kenapa nggak lari aja? Ya. Sepedaan sendiri aja saya malu kok, apalagi lari sendiri. Oh gitu. Terus kalau misalnya lari, kalau ada temennya sih oke aja, Mas. Tapi kalau misalnya sendirian, aduh kayaknya gimana gitu ya. Terus itu apa enggak ke sini larinya? Karena bersepeda ini loh, alat Ini loh punya sepeda. Ini loh, kami loh punya sepeda kan ada uangnya gengsi ya. Apa enggak larinya gitu? Itu gimana? Kayaknya nih ceritanya balik ke alasan kenapa kita beli sepeda. Nah, itu loh alasan. Ya itu sebenarnya intinya seperti itu. Satu masalah pilihan kita berolahraga itu kan ya tergantung pribadi masing-masing. Kita maunya lari maunya sepedaan atau mau sepak bola, voli segala macam kan itu kan tergantung pribadi masing-masing. Jadi tergantung sukanya yang gimana gitu loh. Kalau mereka suka lari, ya oke lah lari kan. Ya karena tadi faktor diri masing-masing. Kalau saya sih emang sukanya ya sepeda gitu, jadi ya pakai sepeda. Oh iya. Kalau lari memang dari dulu pelajaran SD sama pun saya kalau lari emang lemah. Oh gitu iya. Nggak terlalu kuat. Bukan olahragawan, Mas. Kalau lari itu kan lebih ke yang iya. Olahragawan gitu. Ya benar. Tapi kalau saya lihat ya sebenarnya bagi si goeser sendiri kemarin tadi ya sebelum bikin ini saya sempat teleponan sama si Ahmad Darojatun, sama juga sekdes di apa nih Kecamatan Bajuin. Dia mengajak saya untuk ayo ke sini, di desa ini ada tempat wisata yang kayaknya masih tersembunyi bahkan rame. Nah, menurut saya sih seperti ini, bagi goeser sendiri itu bukan hanya untuk kesehatan. Ini saya kalau misalnya kalau kalian bisa ditanya sama orang, kenapa harus bersepeda? Menurut saya sih seperti ini. Ketika saya lari, misalnya saya lari untuk cari kesehatan, otomatis jangkauan jarak tempuh kita nggak akan jauh seperti sepeda. Dan yang kedua, ketika kita bersepeda, maka otomatis kita bisa mengunjungi tempat-tempat yang mungkin wisata misal, atau tempat-tempat tertentu yang lumayan agak jauh. Jadi otomatis ketika kita lelah, ya udah kita dapat view-nya. Oh, ini loh keindahan alam yang sebenarnya. Menurut saya seperti itu. Itu dilihat dari apa ya? Dari medsos-medsos yang terlihat. Ketika mereka sudah sampai di peristirahatan, mereka pasti foto-foto, iya nggak? Nah itu menurut saya seperti itu. Itu berarti kan itu kebalikan dari di kota. Kalau di kota sendiri di mana mereka? Mungkin di apa? Alun-alun mungkin ya. Di lampu merah. Nggak mungkin. Coba kalau lari-lari, ya udah lari-lari, menggir di foto, ngapain? Kan seperti itu ya. Nah terus udah sampai situ dulu. Jadi kelanjutan nih Kang ya. Untuk goeser pemula seperti saya, misal saya pengen jadi goeser, itu dari harga yang standar lah, mungkin sampai sendiri tahu di budget harga-harga, misal dari yang standar ke bawah aja dulu lah. Kalau standar ke atas kayaknya orang-orang sini pun nggak akan beli, mendingan mereka beli kebun ya, sapi ya. Ya. Misal di merek apa dulu? Boleh bicara merek, Bang? Oh ya boleh, nggak apa-apa, ini kita. Siap. Untungnya endorse nih. Nggak ada endorse. Itu AdSense. Syukur kalau misalnya ada endorse. AdSense aja belum dapat. Kalau pemula ya, apa ya?
Standarnya kalau itu balik lagi ke peruntukan sepeda. Kalau misalnya kalian mau beli sepeda itu buat apa? Medan buat ya. apa? Kalau saya kebetulan balik lagi ke sana karena saya sudah punya sepeda. Iya. Kalau kemarin saya itu kan beli kebetulan second punya temen yang saya beli itu kan kebetulan dia sudah goeser sejati lah bisa dibilang itu. Dan dia juga hidup di kota. Jadi dia kalau misalnya ada event ya lumayan ya event sepeda yang luar biasa kayak Converse gitu kan. Memang speknya ya memang hampir bisa dikatakan ya bisa lah dibuat ke track itu. Tapi kalau misalnya setelah saya beli kan ya kita kan cuma pakainya ya jalan-jalan raya, paling jalan-jalan batu. Kalau yang kayak gitu sih standar aja. Kalau dari merek banyak, ada yang eksotik, Aviator. Yang pertama dari eksotik dulu nih. Eksotik itu berapa harganya? Kalau sebelum pandemi kemarin nggak sampai 2 juta sih kayaknya. Itu untuk yang standar eksotik. Nggak sampai 2 juta. Sekarang kira-kira? Nggak tahu. Kalau sekarang hampir 3 juta ya. Hampir 3 juta ya. Oh, nggak salah. 1 juta selisihnya. 2 lebih lah sekarang. Kayak nggak salah. Terus apa lagi? Aviator tadi kurang lebih juga. Itu terus yang di atas dari itu mereka itu kan Pacific. Pacific yang kan, banyak dipakai orang? Kalau yang banyak dipakai orang nggak. Kalau misalnya yang seliwer di sini sih kayaknya ya kayak Pacific sama Aviator eksotik itu sih yang agak udah standar bagi orang standar sekitar sini. Kalau cuma rutenya yang buat kalian goes itu cuma jalan raya, medannya agak batu sedikit-sedikit ya oke lah, masih oke itu. Dari sini ke pantai pulang. Ya, saya kan cuma kayak gitu juga. Oh iya. Kalau Kang Aceng sendiri ya, ini budget bagi yang pengen ini dari beli apa sepeda seperti punyanya Mas Bro. Itu budgetnya berapa? Misal apa ya, karena untuk beli yang standar menengah ke bawah, ya menengah lah. Bukan tidak mampu, tapi belum mampu misalnya kan. Tapi pada akhirnya pengen beli yang ngerakit sendiri, itu kira-kira berapa habisnya? Dari beli batangannya dulu misal atau gimana? Oh ya, disebutkan dulu, Mas Bro tuh bikinnya apa? Minion ya? Minion, oh iya, bentuknya Minion. Sepeda karena masih beda-beda ya. Ada yang apa, kalau saya ingat, saya yang tak setahu saya ya, kalau bentuknya yang seperti Lucky itu ya saya sebutnya Federal, ya udah, padahal kan Federal itu merek seperti Honda, padahal Yamaha. Nah, ya kan enggak? Oh, ini Federal ini, padahal itu ya eksotik. Ya enggak. Terus ada lagi yang kalau misalnya yang lipat itu taunya ya sepeda lipat aja. Terus ada lagi yang Minion. Nah, Minion itu mungkin ada merek berbeda atau memang apa? Memang khusus Minion sendiri. Iya, memang ada khusus tersendiri kan. Kalau Minion biasanya mereka pakai frame-nya aja yang dipakai itu sepeda dulu. Sebenarnya kan itu kan sepeda lama keluaran tahun berapa ya? Ya mungkin antara kalau merek 80-90-an. Biasanya kalau Minion itu Phoenix ya. Iya, Phoenix sepeda dulu. Tapi yang rame mereka pakai ukuran yang 20 in. Itu ukuran ban 20 in. 20 inch biasanya. Kalau pakai 16 itu biasanya kalau untuk orang dewasa kekecilan. Tapi kalau gearnya sendiri gimana? Gear? Nah, ini tergantung lagi. Gear itu kita upgrade. Karena kalau Minion asli kan itu hanya single speed sebutnya. Ya alat-alat yang sederhana lah bawaannya kan, karena dulu memang juga nggak ada yang secanggih sekarang kan. Terus budget tadi belum disebutkan, misal beli batangan dulu misal. Kalau dari batangan itu ya frame, tergantung sih. Kalau saya lihat di orang jual itu, kalau yang memang Minion asli, yang itu, Phoenix, itu sekitar 500.000, 600.000 gitu. Itu karena pandemi tadi. Iya. Karena pandemi dan yang jual itu tahu kalau ini dicari orang gitu, apalagi kalau mereka memanfaatkan. Iya, momen. Kayaknya sepertinya memanfaatkan momen juga gitu. Jadi misal untuk di pandemi ini di momen ini, jadi sekitar 500.000. Iya, 500. Itu lengkap, udah ada bannya. Bukan, frame aja. Baru batangannya doang nih. 500.000 yang pertama. 500.000.
Cuma, Terus lari ke apa lagi? Dari gearnya. ya kalau gearnya kan sesuai kan Ya udah merek standar aja dulu. standar lah. Berapa? Nggak tahu apa. Ah, merek-merek standar ya Shimano lah. Berapa itu? Shimano Purni itu paling sekitar 200-300 ribuan. Tapi yang di bawah itu yang biasa-biasa banyak juga sih. Ya anggap 200.000. Ya, Udah 700.000. bahkan 100 ribu pun ada gitu. Itu sudah mas, apa masih single speed atau? Itu udah gearnya udah pakai RD juga, RD yang 700.000 udah 700.000. Terus itu gearnya depan baru belakang aja. ya tergantung itu merek juga sih. Yang itu yang 200.000 itu yang belakang itu, yang belakang. Iya dari RD. Terus yang depannya lagi? Kalau depan itu Crank standar sih. Crank itu biasanya 150. Kalau kemarin sih aku beli itu 350.000 itu udah dapat crank sama pedal. Oh lengkap sama pedalnya sama itu velg rims. Velg sama rimsnya ya beli bekas. Cuma kalau beli baru Lumayan. enggak, itu maksudnya nyusun itunya dulu. Iya. Berarti anggap 350.000 ya tambah 300 itu baru 150.000. Itu 1.050.000. Bannya Bannya belum. Bannya berapa? Ban itu kalau yang biasa-biasa ya enggak muka belakang 150 ribuan lah dapat lah ya keluar dalam. velgnya Velgnya tadi kan beli bekas tadi. enggak, anggap yang baru misal tapi yang murah aja. Itu ada yang 70.000, ya sekitar 150 ribuan juga lah muka belakang. 1.300.000. Itu belum setel jari-jarinya. 1.500.000. 1.500.000 itu belum Itu ininya. frame belum di ya, belum dicat ya. Belum dicat, terus belum termasuk. Itu masih kondisi agak tagar-tagar. Belum Karena termasuk dapatnya di loakan. jok, terus Joknya berapa harganya? joknya kemarin berapa ya? 130. Variasi juga sih. Mungkin yang 50.000 ada juga. 50.000 ya. Belum lagi ini apa? Stangnya, Ya stang cakramnya. Kalau misalnya mau pakai cakram, tapi kalau misalnya Ya. mau pakai yang V-brake, yang rem yang biasa ya ya agak. saran saya kawan-kawan beli Minion yang sudah jadi aja, cuman second, nggak usah ngerakit sendiri. Jadi masih lumayan juga budgetnya. Walaupun kelihatannya kayaknya sepele gitu loh. Nah, ya. Ya bedanya ngerakit sendiri sama beli jadi ya itu apa? Pasang Biasanya kepuasan bisa, terus bisanya kita tuh nyicil barang. Kalau misalnya memang ada budget nih lebih, kita beli crank dulu, beli iya. frame dulu gitu loh. Takutnya gini Kang, udah kita pakai jurus itu nyicil. Kita beli ban dulu, beli batangan dulu, akhirnya beli krem dulu, beli ini dulu. Ketika udah jadi dikumpulkan, tiba-tiba nggak hit lagi. Udahlah, kalian jual nggak semahal itu lagi kan? Second sudah. Ya sih, ya benar. Kelemahannya itu sih. Tapi kan kalau misalnya yang dibilang Mas ini kan sama Mas Bro tadi kan, mereka kan komunitas ya. Jadi kayaknya kalau misalnya Mas ini kan ngerakit yang Minion tadi kan mereka kayaknya beberapa orang gitu loh, bisa jadi bikin komunitas sendiri sih, komunitas Minion. Oh iya. Jadi kalaupun selesai ini, ya mudah-mudahan selesai sih, pandeminya selesai, viralnya sepeda selesai, hitnya sepeda selesai, mereka tetap komunitasnya bisa tetap jalan. Oh iya, tetap benar. dipakai lah. Ya benar. Lanjut ke ini Kang, karena tadi yang kita bahas harga sepeda untuk saya pikir untuk bentuk federal. Nah untuk lipat sendiri itu gimana? Dari harga yang sepeda lipat itu apa sih? Itu Sally sepeda lipat. Sally namanya. Kalau yang federal itu gunung. Itu ya kalau misalnya yang balik ke jenis-jenis sepeda. Kalau yang misalnya kebetulan kita pakai sudah dipakai buat goes itu kan MTB lah bahasanya. Oh MTB. Terus ya jadi ada MTB, ada Minion, ada sepeda lipat, sama satunya road bike. Udah itu sih. Downhill banyak ya. Banyak. Nah yang lipat sendiri. Oh kita bahas yang lipat karena lagi hits. Ya, Siap.
Karena yang paling hit ini saya lihat di yang lipat ya. Kebetulan kami juga pengen beli, ternyata masnya ini kemarin sempat make yang kebetulan ukuran 16 ya mas ya. Iya, Gimana mas rasanya mas? Capek banget. Memang beda kalau kita pakai sepeda yang gede, yang ukurannya 26-27,5. Terus make Terus nyobain iseng-iseng kemarin nyobain pakai yang ukuran 16. Waduh, jauh Kerasa ya. luar biasa capek banget. Tapi kan untuk kesehatan itu tepat. Iya, cuma kalau ngoyo. perlu penyesuaian lagi kayaknya. Terus kita lihat medan juga karena di sini kalau rumah saya sendiri kan ya kalau mau gowes ke Takisung kan ya nanjak-nanjak turunan gitu, jadi kayaknya memang nggak sesuai gitu loh. Kalau di kota-kota jalan datar aspal doang kan ya oke lah gitu, mungkin nggak terlalu terasa. Tapi kalau untuk tanjakan dan speknya pun standar banget, udah ampun. Itu bedanya. Iya, ampun. Mending juga kita pakai sepeda mini yang cewek itu, masih mending itu. Ukuran 26 lah. Tapi untuk harga tadi belum sebutkan. Kalau sepeda lipat karena nggak pernah tahu ya yang beli. Kebetulan kemarin ada teman beli itu, kalau nggak salah mereknya yang lagi hits Pacific. Harga berapa kemarin dia beli? 9 kalau nggak salah. 9 juta. Oh gila. Pacific. Pacific. Paling- Memang merek-merek yang agak lumayan hits. Paling murah, Kang. Dari bentuk yang lipat. Paling murah itu kayaknya kalau sekarang udah nyampe angka 4. Paling 4. Paling murah Paling untuk murah. lipat 4 juta berarti ya. Udah angka 4 ya. Paling murah. Kalau sebelum pandemi ini kayaknya nggak sampai sih. Terus apa lagi tadi? Ada Minion, ada apa tadi? Sepeda lipat. Lipat. Terus MTB. MTB punya seperti punya sampai-sampean, terus apa lagi? Road bike. Road bike itu seperti apa lagi? Road bike itu banyak kecil, velgnya lebar. Oh, Terus ya. dari berat sepedanya itu agak ringan, Sepeda karena dia banyak. yang dikejar speed, Speed ya. kecepatan. Berarti sama si apa dulu? Fiksi. Fiksi bener. Fiksi. Frame-nya hampir sama kayak fiksi, tapi kalau fiksi itu kan ya sama. Fiksi itu kalau pendapat saya pribadi ya, fiksi itu sama kayak Sally sekarang, cuma hits dan peruntukannya. Nah kalau misalnya yang sepeda lipat ya, kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya ini kebetulan masnya kemarin sudah pakai, kalau sepeda lipat itu kalau menurut saya pribadi itu yang cocok itu dipakai di perkotaan, kayak masnya kata masnya kemarin yang kita ke Banjarmasin. Iya. Banyak tuh yang pakai sepeda lipat. Ya memang karena memang medannya dia tuh kan memang jalan raya tok, dan jangkauan itu nggak jaraknya tuh nggak terlalu jauh. Oh iya. Pun kalau misalnya jauh, tapi kan mereka nggak yang speed yang dikejar, nggak kecepatan gitu loh. Kalau misalnya kita kemarin kan kebetulan rata-rata teman-teman yang waktu masnya pakai sepeda lipat kan kami semua pakai MTB biasa, otomatis kan nggak seimbang. Dia pakainya ukuran rodanya kecil, kita sudah pakai yang besar. Kalau untuk yang mau beli sepeda lipat, sarannya nanti kalau misalnya bisa lihat teman-teman dulu lah. Rata-rata kalau kalian misalnya memang mau bikin komunitas kayak masnya tadi semua Minion, ya oke, nggak apa-apa. Tapi takutnya kalau misalnya kalian memang pengennya beli sepeda lipat tapi nanti gabungnya di MTB, ya ini kasusnya kayak masnya tadi. Kasihan, capek ya. Lihat komunitasnya lah, nanti kalian kalau misalnya memang mau bikin komunitas, gabungnya ke rata-rata mereka pakainya apa. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa ketika kita pengen jadi goeser ya, goeser sejati ya. Jadi menyesuaikan keadaan keadaan. Yang pertama adalah keadaan lingkungan kita mau kemana, rute, dan yang kedua adalah kita mau gabungnya ke komunitas apa. Iya. Tapi ya itu tadi, kalau balik lagi ya, nambahin sedikit, kalau untuk yang misalnya kalau MTB kan kita tuh kan kalau misalnya mau ikut event oke. Kalau event yang medannya cuma jalan raya doang oke. Tapi ya itu tadi, kita nggak pernah lihat di event itu orang pakai sepeda lipat ya mas. Belum ada. Jadi takutnya nanti kalau misalnya kalian sudah terlanjur beli sepeda lipat, tiba-tiba ada event gede itu, nanti kalau misalnya tapi kan ini Kang, itu, karena event itu
diadakan sebelum pandemi kan, dan sebelum lagi viral ini. Jadi mungkin karena seandainya udah viral seperti ini, ketika diadakan event bisa jadi nanti rutenya nggak tapi sesulit yang kemarin kan. Iya bisa dibilang gitu juga sih. Bisa, cuman ya ada cumannya. Ketika kita gabung di apa tadi apa? Komunitas. Enggak sih, apa sepeda punya sampean itu apa namanya? MTB. Ketika kita gabung sama MTB mungkin ya akhirnya kececer. Iya. Mungkin itu aja sih. Gitu. Terus dari track kan dia nggak bisa semua track juga. Tapi gearnya gimana Kang? Kan gearnya bisa diatur. Memang iya, cuma saya ngerasain sendiri walaupun dia pakai gear yang gede, jauh mas perbandingannya memang jauh. Dari memang sepeda, perputaran roda itu kan berpengaruh juga. Kitanya sudah sekali kayu, mungkin masnya berapa kali kayu iya, gitu. Walaupun dia udah upgrade. Iya kemarin masih sempat curhat. Upgrade. Waktu di jalan sempat curhat. Ini kayaknya kalau walaupun kita beli sepeda lipat, di upgrade-nya tetap ketinggalan. Tetap nggak nyampe. Balik tadi, tinggal kita barengannya apa gitu. Kalau sesama seri sih nggak masalah, sama gitu kurang lebih kecepatannya. Bukan mengecilkan orang yang punya seri dan mau beli seri loh ya. Tapi ya memang itu tadi. Ya menyesuaikan itu. Takutnya nanti kalau misalnya nanti selesai. Dan memang tadi kan tujuannya mas yang memang mau jadi goeser. Kalau misalnya ada event itu loh, iya. Aku kok beli ini. Oh iya benar. benar. Kemarin beli ini aja gitu. Tapi ini enak ya. Iya. Memang kalau yang dilihat dari event khususnya di play hari kan di tempat kita. Kombes, itu keren. Itu memang mereka medannya kan medan. Iya medan trek semua kan pegunungan. Jalan-jalan becek gitu iya. Nanjaknya juga lumayan. Selama ya memang nggak ada sih. Kalau di kota mungkin ya ada sih event seri gitu ya kan. Keliling-keliling kota gitu ya nggak apa-apa lah. Belum apa kalau kami nggak tahu juga sih. Kayaknya nggak ada, belum ada event yang khusus untuk sepeda seri kecuali mereka memang punya komunitas gede. Iya kalau misalnya di kota besar kayak misalnya di Banjarmasin, itu kebetulan ada teman saya memang ada komunitasnya memang sepeda lipat. Jadi nanti dia kayak kita ya kayak kita goes dari rumah ke pantai paling ya. Mereka ngumpulnya di mana terus seri semua. Jalan alun mungkin karena kota ya. Road bike juga kan, road bike kayaknya kalau di daerah sini kayaknya belum terlalu aneh juga sih. Kalau road bike biasanya mereka malah yang dari kota paling dekat play hari lah. Mereka biasanya kalau setiap road bike itu yang stangnya itu ya sepeda balap. Sepeda balap. Itu mereka dari kota sih biasanya mereka, soalnya kan memang jalannya kan sudah ya mumpuni lah buat road bike. Iya benar. Biasanya kalau misalnya sampean kalian lihat biasanya itu Sabtu pagi sama Minggu pagi. Seputaran dari Takisong, Play Hari Takisong. Biasanya ada tuh. Mereka udah setel balap semua lah kayak. Siap, oke itu dulu kawan-kawan ya. Jadi jika ada pertanyaan silakan beri komentar di bawah, bisa nanti dijawabkan sama beliau-beliau berdua. Mungkin bisa ya. Kalau yang lebih patan googling. Endorse kah? Udah. Assalamualaikum. Ayo, setengah jam Kang. Ini podcast saya